Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat sempat sehingga kita dapat kembali belajar pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam walaupun masih berlangsung secara daring. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Syarifah Sintia, Muhammad Wildanul Haq, Husna Haibati Latif, dan saya sendiri Mutia Eka Putri. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang bertema teori lahirnya pemimpin yang macamnya terdiri dari teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Namun akan kami selipkan sedikit penjelasan di awal pemaparan tentang makna kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan merupakan suatu proses di mana seseorang mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompok. Mempengaruhi di sini dimaksudkan suatu upaya untuk merubah kompetensi, perilaku, nilai-nilai, norma, kepercayaan, pikiran, dan tujuan dari orang yang dipengaruhi, dengan maksud untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi ataupun lembaga. Maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana seseorang terlahir menjadi seorang pemimpin. Kita akan membahas berdasarkan 3 pandangan teori. Teori yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori genetik. Teori genetis menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir menjadi pemimpin oleh bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Kemudian, teori genetis ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Selanjutnya, menurut filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Teori selanjutnya yaitu teori sosial. Teori ini merupakan kebalikan dari teori genetika. Menurut teori ini, seseorang yang menjadi pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Kepemimpinan seseorang dapat dibentuk serta dipersiapkan dengan memperoleh kesempatan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait kepemimpinan yang terarah dan intensif. Seseorang dapat menumbuhkan serta mengembangkan efektivitas kepemimpinannya dengan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan, gaya kepemimpinan, fungsi-fungsi, serta peranan seorang pemimpin. Dengan mempelajari beberapa hal tersebut, seseorang akan memperoleh kemampuan serta kesiapan untuk tampil sebagai seorang pemimpin. Pada intinya, teori ini berpandangan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, meskipun bukan berasal dari keturunan seorang pemimpin atau seorang raja. Sebagai contoh, pada era demokrasi ini, beberapa pemimpin entah sebagai presiden, bupati, menteri, wali kota, atau siapapun itu, mereka terlahir dari keikutsertaannya dalam pendidikan, pelatihan, atau pengalaman dari keikutsertaan organisasi tanpa dilihat garis keturunannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori yang ketiga. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mungkin dari beberapa penjelasan di slide sebelumnya, teman-teman sudah mulai paham akan materi teori genetis dan teori sosial. Bahwasanya kedua teori di atas tidak seluruhnya mengandung kebenaran, bahkan banyak ilmuwan yang tidak mendukung dua teori tersebut. Dengan begitu, sebagai reaksi terhadap kedua teori itu timbullah teori yang ketiga, yakni teori ekologis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori ekologis yang merupakan perpaduan antara dua teori yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi apa sih teori ekologis itu? Jadi, teori ekologis ini menyatakan bila seseorang untuk bisa menjadi pemimpin yang handal, tidak boleh hanya mengandalkan bakat bawaan kepemimpinan saja. Namun, juga harus diperkuat dengan upaya pendidikan, pelatihan secara berlanjut agar bakat tersebut dapat berkembang dengan baik.
Oleh karena teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori terdahulu, sehingga dapat dikatakan bahwa teori ekologis ini merupakan teori yang paling mendekati kebenaran. Setelah kita ketahui bahwa teori ekologis ini merupakan perpaduan antara teori genetis dan sosial, maka cara yang dapat kita lakukan untuk menyempurnakan bakat kepemimpinan seorang adalah dengan memperkuat jiwa kepemimpinannya. Hal tersebut dapat didampingi oleh orang tua sejak usia dini. Selain itu, untuk anak sekolah nantinya bisa mendapatkan ilmu kepemimpinan dalam lembaga pendidikan di mana ia sekolah tersebut. Dilanjutkan dengan mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan leadership, maka hal tersebut dapat memperkuat bakat kepemimpinan seseorang. Selain dengan aktif berorganisasi dan sering berbicara di depan umum untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Kesimpulan pada pembahasan kali ini, dari ketiga teori lahirnya pemimpin yaitu genetis, sosial, dan ekologis, yang paling mendekati kebenaran yaitu teori ekologis. Menurut teori ini, kepemimpinan merupakan satu kesatuan sifat bawaan yang dapat disempurnakan seiring waktu dengan bekal pendidikan, pelatihan, serta pengalaman. Seseorang yang memiliki kepemimpinan dengan berlandaskan salah satu teori yaitu genetis ataupun sosial memang tetap memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, kualitas kepemimpinannya tidak dapat mengalahkan teori ekologis yang merupakan perpaduan dari teori genetis dan juga teori sosial. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik, saran, dan pertanyaan yang ingin diutarakan dapat disampaikan di forum diskusi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.